Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan membahas tentang qurratu aini, penyejuk mata orang tua, yakni harapan orang tua itu ingin mendapatkan anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya gitu ya? Kita ini mendidik anak itu supaya menjadi anak yang saleh, terutama yang sudah terlanjur, yang mungkin tidak pernah mendidik anak itu, mungkin setelah anak itu besar baru orang tuanya hijrah, kemudian pengen anaknya baik tapi kadang sudah terbentuk jahat, susahlah menjadikan anak itu baik. Bahkan ada keluhan-keluhan itu ke saya, itu Ustaz, aduh saya ini kalau nyuruh anak saya sekarang udah SMP kelas 1 katanya, kalau nyuruh sholat subuh itu udah kayak perang dunia kedua itu katanya, gak bisa itu, perang dulu sama anak itu katanya. Kadang-kadang kita pula dimaki orang tua, dimaki anak gitu, gara-gara nyuruh sholat aja harus perang, nanti ujung-ujungnya dia pula maki kita orang tuanya. Ini kan ujian gitu ya, karena memang sudah salah didik dari awal. Sebab kalau sudah dari awal salah didik ya seperti ini jadinya. Tapi kalau seandainya dari kecil kita didik, diarahkan, insya Allah nggak akan terjadi seperti ini. Biasanya kejadian-kejadian seperti ini sudah nakal, sudah terbentuk nakalnya, mau merubah itu yang sulit tuh biasanya. Makanya para ulama memberikan tipsnya semacam kunci ya. Bagaimana caranya merubah anak yang sudah nakal itu? Pertama, tentu tidak ada yang lebih mampu merubah hati seseorang itu melebihi doa. Karena kan anak itu nakal itu tergantung hatinya. Ya, hatinya baik pasti akan baik raganya. Kalau hatinya tidak baik kan raganya tidak baik. Karena Rasul mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi pada jasad seseorang itu kan ada segumpal daging. Kalau dia baik baik semua tuh raganya. Kalau dia jahat jahat semua raganya. Kemudian Rasul mengatakan itulah hati. Artinya kalau memperbaiki orang itu perbaiki hatinya. Kalau hatinya sudah baik raganya akan baik tuh. Lah sekarang masalahnya yang memegang hati itu siapa? Yang memegang hati itu Allah. Kita tidak bisa memegang hati orang. Yang memegang hati itu Allah. Makanya kenapa ketika Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, Rasul, kenapa doa yang engkau banyak baca itu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa idzat, yang membolak-balikan hati tetapkan hatiku di atas agamamu. Kenapa kau selalu membaca doa ini? Padahal kan seorang nabi tidak mungkin sesat. Tapi kenapa Rasul membaca doa ini hampir setiap hari setelah sholat membaca doa ini? Jadi Ummu Salamah bertanya lagi, kenapa sih doa ini saja kau baca wahai Rasul? Apa alasan? Maka Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, hati itu berada di dalam jari jemari Allah. Allah itu bisa saja membolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Makanya aku selalu membaca doa ini. Artinya kalau Nabi SAW saja hari-hari mengucapkan kalimat ini, wahai Zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Itu seorang Nabi yang mustahil menyimpang, mustahil sesat ya kan? Tapi kenapa Rasul selalu membaca doa ini? Dalam riwayat selalu membaca doa yang warid dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena sama maknanya tuh. Maka jawaban Rasul sama, karena hati seseorang itu berada di jari jemari Allah. Allah kalau menyesatkan sesuai dengan kehendaknya. Makanya kalau ingin memperbaiki orang itu, perbaiki hatinya.
Ya, perbaiki hati anak itu. Macam mana cara memperbaikinya? Bukankah kita tidak mampu kalau luka di tangan, boleh jadilah kita belikan betadin, kita bawa ke dokter, bisalah kita rawat gitu, kita bisa sembuhkan. Tapi kalau luka di hati macam mana kan gitu? Maka salah satu jalannya adalah dengan cara doa. Doa itu yang bisa membolak-balikan hati orang. Apa yang harus didoakan? Doa terbaik itu adalah doa yang warid dari Al-Quran. Tidak ada doa yang paling baik melebihi doa yang tercantum dalam Quran atau doa yang tercantum dalam hadis yang sahih. Seperti contohnya umpamanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Ya. Kemudian yang kedua, doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik di sisi dan sesungguhnya Engkau Maha mendengar setiap doa. Atau doa yang memang secara umum yang diajarkan dalam Al-Quran, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa. Contohnya umpamanya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman atau nabi-nabi yang lainnya. Rabbana auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur akan nikmat yang telah Kau anugerahkan kepadaku. Jadi kita ini yang sudah usia 40 tahun, saya atau antum sudah 40 tahun, ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa bersyukur kepada orang tua kita dengan harapan anak-anak kita bersyukur kepada kita. Itu maksudnya. Jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah, supaya aku ini bisa bersyukur, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya walaupun mungkin sudah meninggal, dengan harapan apa? Anak-anak kita itu berbuat baik seperti kita berbuat baik sama orang tua. Doanya seperti itu. Karena ada hadis walaupun dilemahkan sebagian para ulama, tapi mana yang benar? Apa kata Rasulullah? Tabarru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, nanti anak-anak kalian berbuat baik kepada kalian. Jadi dengan kita berdoa kepada Allah agar kita berbuat baik kepada orang tua itu dengan harapan anak-anak kita berbuat baik sama kita. Banyak-banyak berdoa seperti doanya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Rabbana auzi'ni an Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai. Ya Allah, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bersyukur kepadamu dan mampu bersyukur kepada kedua orang tuaku. Atau doa yang ma'ruf gitu ya, yang sering dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pokoknya kalau ingin doa untuk kebaikan anak kita, doa terbaik adalah doanya para nabi. Ambil lafaz-lafaznya dari lafaz-lafaz para nabi ketika berdoa, atau dari hadis-hadis yang sahih dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti contohnya umpamanya ketika Ummu Sulaim itu kan membawa Anas bin Malik, masih kecil ketika itu, umur 10 tahun, kepada Nabi. Kemudian minta doanya Nabi. Maka Rasul mendoakan Anas bin Malik yang masih kecil dengan doa apa? Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya, serta berkahilah apa yang Engkau karuniakan kepadanya. Itu doanya Rasul kepada Anas bin Malik. Maka betul Anas akhirnya panjang usianya, banyak anaknya, berkah hidupnya kan itu. Lah kata para ulama, kita boleh mengambil lafadznya dengan cara umpamanya mengatakan Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, kemudian jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh, kemudian berkahilah dan karuniakanlah keberkahanmu dalam hidupku. Umpamanya contoh seperti itu. Maka boleh kita ambil lafaz-lafaznya.
Tapi kalau kita memang tidak hafal, ya ada masalah, namanya kan Allah tahu hajat kita kan gitu ya. Allah mesti tahu, nggak mungkin tidak tahu. Ya. Tapi kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya loh tidak berhenti mendoakan anak saya itu setiap sholat, kok enggak juga dia berubah? Ya sebenarnya enggak boleh mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena salah satu doa itu tidak mustajab adalah ketika istijal. Apa istijal itu? Mengatakan saya sudah berdoa, kok enggak dikabul-kabulkan. Itu justru tidak dikabulkan, itu namanya istijal. Istijal itu mengatakan aku sudah berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Itulah kalimat istijal namanya. Tidak boleh orang itu mengatakan seperti itu, justru itu penghalang doa. Tapi kalau bisa kualitas doanya diperbaiki, umpamanya nih, yang biasa habis sholat kita ganti, ambil waktu-waktu mustajab umpamanya. Kapan waktu mustajab? Sepertiga malam akhir, ketika Allah turun langsung ke bumi gitu ya, malaikat juga turun menyaksikannya. Disitulah coba kita ketuk pintu langit itu. Logikanya begini ya, kalau seandainya saya ini tidak suka dengan antum, kemudian antum datang kepada saya, asih digedor-gedor pintunya, Ustaz gitu, gak mungkin lah saya gak buka gitu. Kalau hari-hari digedor, pagi gedor pintu, malam digedor, nanti siang lagi, besok digedor, tuh minggu gedor-gedor rumah saya, kira-kira gak dibuka tuh? Dibuka lah, entah dibukanya mau marah atau apa kan, yang jelas dibuka kan gitu ya, karena bising juga digedor-gedor itu ya. Itu logika kepada manusia, bahwa kalau diketuk terus pintunya, lama-lama dibuka juga. Artinya kalau sesama manusia saja menggedor pintunya itu akan dibuka. Walillahil masalul a'la. Tentu kepada Allah itu permisalan lebih tinggi dibandingkan manusia. Kalau hari-hari kita ketuklah pintu langit itu di sepertiga malam akhir, minta agar anak kita diperbaiki, mustahil Allah nggak memperbaiki itu. Karena hari-hari mengetuk pintu langit masalahnya kan. Nah, itu harus yakin. Ya kalau nggak ada yakin istijal ya tidak akan dikabulkan, karena salah satu syarat dikabulkan doa itu wa antum muqinuna bil ijabah, kalian yakin bahwa Allah pasti mengabulkan. Dan kalau seandainya anggaplah sudah bertahun-tahun doa seperti itu dan sudah ada upaya dan usaha juga masih pun tidak dikabulkan, maka sesungguhnya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat derajat kita. Dengan cara apa? Anak itu nakal, akhirnya kita pula harus sabar. Boleh jadi dengan sabar itu amalan kita jadinya kan. Yang tadinya kita tidak sabar, jadi karena hari-hari nengok anak akhirnya sabar. Boleh jadi itu amalan kita sabar itu. Kalau anak itu nggak nakal pun nggak sabar kita. Boleh juga kan, kita cari hikmahnya sajalah. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan anak nakal kecuali ada kebaikan di dalamnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum kan itu. Terkadang yang kita anggap jelek jahat itu rupanya ada kebaikan di situ yang kita tidak tahu kadang-kadang ya. Ini yang pertama ya, panjatkan doa. Dan doa yang paling baik itu adalah doa yang lafadznya diambil dari Al-Quran seperti doa-doa para nabi. Yang kedua, cobalah memperbanyak istighfar. Karena disebutkan dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwar." Allah mengatakan, maka aku katakan perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena dia zat yang maha pengampun setiap dosa. Kalau kalian banyak istighfar, kata Allah, Allah akan hujani kalian, Allah akan perbanyak harta kalian, dan Allah akan berikan keturunan yang baik kepada kalian, dan Allah akan jadikan kebun-kebun, sungai-sungai yang tidak akan membahayakan bagi kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan memperbanyak istighfar itu akan diberikan keturunan yang baik. Maka karena salah satu fungsi istighfar itu adalah menurunkan rahmat, ikhwan. Apa kata Nabi SAW? Laula tastaghfirunallaha
la'allakum turhamun. Kalaulah kalian memperbanyak istighfar, boleh jadi Allah akan turunkan rahmatnya kepada kalian. Mungkin dengan banyak istighfar akhirnya Allah kasihan dengan kita, kemudian merubah hati anak kita, kan tidak tahu ya. Kemudian juga bisa saja karena anak itu nakal terkadang menjadi azab. Tidak tenang kita dengan anak kita. Dengan memperbanyak istighfar itu akhirnya anak itu membawa ketenangan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, kata Allah. Allah tidak mungkin mengazab mereka selagi engkau berada di tengah mereka, dan Allah tidak mungkin mengazab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Di zaman Nabi, para sahabat aman karena Nabi masih hidup. Tapi di zaman sekarang Nabi tidak ada, sehingga keamanan sudah tercabut. Tapi ada keamanan yang kedua, wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka tidak akan diazab oleh Allah selama mereka memperbanyak istighfar. Ketika keamanan dicabut satu, maka ada keamanan yang kedua berupa istighfar. Lah boleh jadi yang tadinya anak itu jadi azab orang tuanya, ketika memperbanyak istighfar akhirnya menjadi sebuah keamanan. Itu maksudnya, pendalilannya ya. Ini juga ya, kenapa kemudian memperbanyak istighfar ini salah satu memperbaiki anak juga. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena Nabi SAW mengatakan innas sadaqata sir tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah itu bisa meredam kemurkaan Allah. Boleh jadi Allah sedang menguji kita dengan anak-anak kita, kan itu. Karena sebuah dosa yang kita lakukan di masa lalu, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi dengan memperbanyak sedekah, boleh jadi wasilah sedekah itu memperbaiki hati anak kita sehingga menjadi baik. Ya, itu juga kata para ulama seperti itu. Karena Rasul yang mengatakan dawau mardakum bisadaqah. Obati orang yang sakit kalian dengan sedekah. Dan sakit di sini umum. Anak nakal itu sakit jiwanya, makanya dia nakal, kan itu. Tapi dengan sedekah boleh jadi jiwanya diperbaiki, akhirnya jadi sembuh, akhirnya hilang nakalnya. Maka ini salah satu thariqah juga supaya anak itu menjadi baik dengan cara bersedekah. Kemudian juga ad-du'a li ghairi, berdoa untuk anak orang lain. Jadi kalau seandainya anak kita nakal nih, ya, anak kita nakal, anak tetangga pula ikut nakal, kita doakan anak tetangga supaya baik. Karena setiap doa kita untuk orang lain kebaikan, maka malaikat akan datang dan mengatakan walaka mithlu, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada orang lain. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, di mana Rasul mengatakan barang siapa, kata Nabi SAW, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimithli. Kata Rasulullah, siapa yang mendoakan seorang muslim, dia tidak tahu kalau sedang didoakan, maka doanya mustajab. Setiap malaikat akan berdiri di kepala orang yang berdoa, dan setiap dia mendoakan kebaikan kepada orang tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan mengatakan amin, dan engkau pun akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kau doakan kepada orang lain. Jadi kalau kita berdoa untuk diri sendiri kok nggak dikabulkan, kita berdoa untuk orang lain. Karena berdoa untuk orang lain tanpa sepengetahuan dia itu mustajab masalahnya. Ya, di antara sebab mustajab doa itu kita mendoakan orang lain tanpa sadar kita sedang mendoakan dia. Ya Allah, anak itu ya, kok lebih nakal daripada anak saya. Ya Allah, mudah-mudahan dia menjadi anak yang baik, ya, dan berbakti kepada orang tuanya. Padahal anak dia pun nakal juga, kan gitu. Tidak ada masalah. Kita doakan anak orang lain jadi baik, maka malaikat yang ada di atas kepala mengatakan mudah-mudahan anakmu juga sama. Gitu maksudnya. Nah, ini salah satu wasilah juga gitu. Jangan anak kita aja kita doakan, anak orang pun kita doakan. Karena hasilnya sama doanya itu, bahkan mustajab lagi, kan gitu. Mustajab, tidak harus nunggu sepertiga malam, tidak harus menunggu di antara dua adzan dan qomat, tidak harus menunggu hari Jumat selepas asar sampai maghrib, tidak usah.
Kalau kita mendoakan orang lain tanpa dibatasi waktunya, tapi itu salah satu mustajab doa di situ. Nah, makanya ini juga salah satu wasilah gitu ya. Salah satu wasilah supaya anak kita baik, dan tentunya juga wasilah-wasilah yang lainnya, memberikan contoh terbaik gitu ya. Jangan kemudian nyuruh anak sholat tapi kita pula tak sholat. Ya itu kan nggak mungkin juga. Ibda binafsik, maksudnya mulai dari diri sendiri baru kepada orang lain. Wallahu a'lam. Saya kira cukuplah sampai di sini. Kita buat tanya jawab sedikit sebelum